Halo kamera Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas tentang situs bersejarah, yaitu situs Gunung Padang. Penemuan yang sangat mengejutkan bahwasannya di situs Gunung Padang terdapat makam Kabayan. Bagaimanakah penemuan tersebut? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Situs bersejarah Gunung Padang mengungkap temuan baru berupa sebuah menhir yang dijadikan nisan. Tim persiapan lacak artefak Masyarakat Arkeologi Indonesia mengungkap penemuan baru di permukaan tanah kawasan situs bersejarah Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat. Temuan tersebut berupa makam yang oleh warga setempat menyebutnya makam Kabayan. Ketua Masyarakat Arkeolog Indonesia, Ali Akbar, mengatakan terdapat dua menhir dengan orientasi utara selatan di situs bersejarah Gunung Padang. Temuan ini dirawat oleh warga dan dikenal istilah kuburan atau makam Kabayan. Tidak ada tulisan pada menhir yang dijadikan nisan di situs bersejarah tersebut. Nama Kabayan tampaknya digunakan sebagai kata ganti untuk orang yang tidak diketahui namanya. Orientasi dua menhir yang mengarah utara selatan mengingatkan pada orientasi makam Islam, jelas Ali Akbar. Menurutnya, dengan temuan ini indikasi bahwa situs Gunung Padang dikelilingi situs-situs lain di sekitarnya semakin banyak buktinya. Untuk memudahkan penelusuran, tim juga memberikan pengarahan kepada warga mengenai jenis-jenis peninggalan purbakala yang lazim dihasilkan oleh masyarakat purba berciri megalitik. Temuan-temuan tersebut akan dikaji lebih lanjut. Temuan-temuan oleh tim telah diplot dan dimasukkan dalam sistem informasi geografis atau Geographic Information System. Hal itu untuk memudahkan penelusuran jika tim ingin kembali ke lokasi. Peta kawasan juga terus dibuat dan dilengkapi untuk mengetahui persebaran situs-situs di sekitar Gunung Padang, kata Ali. Masyarakat megalitik menggunakan batu-batu besar untuk membuat bangunan dan menghasilkan tanda atau petunjuk tertentu. Tim lacak artefak juga bekerja sama dengan berbagai komunitas seperti Back to Walk dan Geographical Mountaineering Club UI. Daya jelajah dan kemampuan pemetaan komunitas-komunitas tersebut diharapkan dapat membantu pendataan kepurbakalaan kawasan Gunung Padang. Menhir yang ditemukan berupa batu kekar tiang atau columnar joint. Itu yang serupa bentuknya dengan batu di situs Gunung Padang. Dua menhir tersebut berorientasi barat laut tenggara. Orientasi ini seakan menghubungkan Kampung Sukadana yang berada di barat laut dan situs Gunung Padang yang berada di tenggara kampung tersebut, terang Ali. Selain makam Kabayan yang disebutkan, ada juga makam lain yang nisannya bertulis dalam huruf Latin dan berbahasa Indonesia. Terdapat kata wafat. Lalu di bawahnya kemungkinan terdapat kata Haji Ulo. Di bawahnya lagi terdapat tulisan seperti Haji Rabu. Siapakah nama yang tertulis di nisan tersebut? Masyarakat sekitar tidak ada yang mengetahuinya. Menurut Ali Akbar, penemuan makam kuno pernah terjadi di tahun 2012. Saat itu ditemukan dan berhasil diidentifikasi makam kuno dengan nisan bernama M. Hadiwinata. Tokoh tersebut meninggal pada tahun 1947 dalam usianya yang ke-63 tahun. Penemuan makam itu menjadi menarik karena sejarah situs Gunung Padang ditulis dalam buku N.J. Krom pada tahun 1914. Selanjutnya tidak ada berita mengenai situs tersebut. Tahun 1979, penduduk setempat melaporkan temuan situs yang ternyata pernah dicatat pada tahun 1914. Urai Ali Akbar. Apa yang terjadi antara tahun 1914 hingga 1979 atau dalam kurun waktu 65 tahun tidak ada yang tahu. Makam Hadiwinata memberi indikasi bahwa pernah ada komunitas yang tinggal di sekitar Gunung Padang pada awal abad ke-20. Di sekitar makam Hadiwinata ditemukan belasan makam lainnya. Selain itu juga batu tegak atau menhir kembali ditemukan di situs Gunung Padang. Penemuan ini menambah daftar pembendaharaan peninggalan purbakala di kawasan yang berada di Cianjur, Jawa Barat tersebut. Namun demikian, berbeda dengan umumnya menhir yang sudah ditemukan sebelumnya. Menhir kali ini berukuran lebih kecil. Pada umumnya, batu sejenis ini bisa mencapai panjang 250 cm.
Namun pada penemuan kali ini berukuran sekitar 40 cm. Diameternya juga tidak besar dibandingkan dengan kolomnar join yang terdapat di situs Gunung Padang. Penemuan ini berkat informasi penduduk yang menemani tim masyarakat arkeologi Indonesia yang tengah mempersiapkan kegiatan lacak artefak. Penduduk merasa pernah melihat batu tegak, akan tetapi sedikit lupa lokasi persisnya karena lokasi tersebut ditumbuhi semak belukar. Hal yang menarik adalah ditemukan dua batu tegak lainnya di dekat menhir tersebut. Jika dihubungkan, kemungkinan membentuk bidang segi empat. Temuan 4 menhir berukuran kecil yang membentuk bidang segi empat sebelumnya pernah terjadi di kawasan tersebut. Masyarakat menyebutnya sebagai kuburan Kabayan. Terang Ali Akbar. Selama ini, catatan sejarah menulis penemu situs megalitik Gunung Padang adalah N.J. Krom, yang merupakan warga negara Belanda. Namun, ditemukannya deretan makam di areal yang kini menjadi objek penelitian itu diharapkan dapat membuka tabir baru jika masyarakat sekitarlah yang pertama kali menemukan situs tersebut. Ali Akbar memaklumi bila Belanda mencatat temuan Krom pada tahun 1914 itu dalam catatan pemerintahannya. Pasalnya, pemerintahan saat itu dipegang oleh Gubernur Hindia Belanda, di mana Krom memiliki akses langsung ke pemerintahan untuk memasukkannya ke dalam temuan Belanda. Demikianlah kisah tentang temuan beberapa makam kuno yang berada di situs Gunung Padang. Bagaimana menurut Kamera Demi Masa? Jika Kamera Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.